Bab 1321. Empat tempat latihan di kota luar utara terletak secara strategis di setiap sudut kota. Yosua telah mengacaukan satu tempat latihan dengan para prajurit rohaninya, sementara Yonatan telah memenggal kepala komandannya, membuat tempat latihan itu menjadi kacau. Berita tentang gangguan ini telah sampai ke tempat latihan yang lain, sehingga mendorong mereka untuk mengirim personel untuk melakukan inspeksi. Sayangnya, rute yang mereka pilih untuk diikuti, yang dekat dengan tembok kota, telah membawa mereka langsung ke jalur kelompok Yonatan. Apa yang harus kita lakukan? Stellario berteriak dengan keras, menatap Yonatan. Yonatan menatap gerbang di kejauhan, matanya menunjukkan sedikit tekad. Jarak dari sini ke gerbang kurang dari 5 km. Jika kita pergi ke bawah tanah, itu akan memakan waktu setidaknya 3 kali lebih lama. Itu bahkan mungkin memberi mereka waktu untuk mempersiapkan diri, dan kemudian kita tidak akan bisa melarikan diri. Ketika dia mendengar kata-kata Yonatan, energi spiritual Stellario melonjak, dan belati hitam seukuran telapak tangan di tangannya berubah menjadi pedang panjang dan ramping yang hampir setinggi manusia. Kau sudah terlalu lama bermain-main. Yang kamu inginkan hanyalah membunuh, kan? Dor, sebuah tembakan terdengar dari sisi Yonatan, dan dalam hal kecepatan, tidak ada yang bisa mengalahkan Hayden. Kepala komandan dalam barisan Legiun Armor Hitam praktis meledak dalam sekejap, larut dalam kabut darah di udara. Ancaman senapan sniper tidak begitu signifikan bagi para pembudidaya Gold Realm, dan bagi seseorang seperti Yonatan, seorang pembudidaya luar, menghindari peluru dari senapan sniper. Sangat mudah. Yang harus dia lakukan adalah mempertahankan gerakan tidak beraturan berkecepatan tinggi untuk meminimalkan kemungkinan tertembak. Namun, para pembudidaya dunia kecil tidak menyadari taktik ini. Dalam konsep mereka, tidak ada benda ajaib yang bisa mencapai kecepatan yang menakutkan. Meskipun pisau lempar dan pedang terbang berbahaya, dan pembudidaya pengendali spiritual tidak terkalahkan, semua orang dalam pertempuran ini adalah pembudidaya alam emas, dan semua serangan, tidak peduli seberapa cepatnya, memiliki pola yang dapat dilacak. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa lingkungan pelatihan yang memburuk di dunia luar telah memunculkan produk yang disebut teknologi. Ini adalah regu beranggotakan 50 orang yang dikirim untuk menyelidiki gangguan di salah satu tempat latihan. Ketika kepala komandan mereka diledakkan dengan satu bidikan, semua orang tercengang sejenak. Namun, keraguan sesaat seperti itu sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan nyawa. Yonatan dan kelompoknya, yang dipersenjatai dengan senjata, berpencar ke 5 arah dan langsung menyerbu ke dalam barisan legiun baju besi hitam. Pedang surga berkelebat, bilahnya yang tajam dengan mudah membelah baju zirah prajurit Black Armor. Di tengah teriakan kesakitan, mereka saling memberikan perlindungan dan melancarkan pembantaian sepihak. Para prajurit menunjukkan keberanian, dan kelompok Yonatan, yang berjuang untuk bertahan hidup, menghadapi pertarungan pamungkas, mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran ini. Di sisi lain, Legiun Armor Hitam pada awalnya berangkat untuk menyelidiki beberapa informasi di tempat pelatihan dan tidak berharap untuk terlibat dalam pertempuran. Hal ini terutama terjadi ketika, dalam konfrontasi pertama mereka, tembakan Hayden menghancurkan kepala sang komandan. Kelompok ini sudah kebingungan, dan bertemu dengan tim pembunuh Yonatan yang tidak konvensional hanya menambah kebingungan mereka. Satu persatu, mereka melepaskan baju zirah mereka dan melarikan diri tanpa sedikit pun semangat juang. Tidak ada satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Yonatan berteriak keras kepada Hayden, yang bertengger di atas menara segi 8, sambil memeluk senapan sniper di tangannya. Hayden duduk dalam diam, terus menekan pelatuknya. Dor, dor, dor. Senapan sniper terus menembak, dan para pembudidaya yang melarikan diri jatuh ke tanah satu demi satu. Tak satu pun dari mereka yang berhasil bangkit. Sirius, memegang tombak panjangnya, menusuk kepala orang terakhir, lalu terengah-engah dan melemparkan tubuh itu ke samping. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka telah mengalahkan 50 pembudidaya alam emas. Pencapaian seperti itu sangat mengagumkan bagi siapapun yang mendengarnya. Kumpulkan semua tas penyimpanan mereka dan cari lencana akses Zamrud, perintah Yonatan. Dia melemparkan 2 pisau lempar, dengan ahli memanipulasinya dengan energi spiritual saat pisau-pisau itu dengan cepat memotong ikat pinggang mayat-mayat itu.
Dengan menggunakan metode yang sama, mereka menerbangkan tas penyimpanan ke udara. Anggota kelompok lainnya mengikuti, masing-masing mulai menjarah barang rampasan. Setelah mendarat, Hayden bergabung dengan Jonathan, dan mereka berdua menghilang ke gang terdekat, melanjutkan pengejaran. Tidak ada di sini. Aku juga tidak ada di pihakku. Mereka melaporkan isi tas penyimpanan mereka kepada Jonathan dengan suara pelan. Jonathan terus menyelidiki tas penyimpanannya sendiri, dan tetap tidak menemukan apa-apa. Sepertinya kita harus merepotkan Yoshua untuk menggunakan Formation Crusher nanti. Jonathan berkomentar. Namun, dia melihat Hayden di sampingnya, memasang pelindung lengan hitam di lengannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan menyusup ke barisan musuh. Penampilan kita saat ini terlalu mencolok. Lihat saja apa yang kita kenakan berwarna-warni dan menarik perhatian. Siapapun pasti tahu bahwa kita adalah orang luar. Jonathan dan yang lainnya menunduk untuk melihat pakaian mereka. Awalnya, mereka telah mengikuti saran Neil dan berganti pakaian dari dunia kecil untuk menyusup ke kota luar utara. Namun, setelah pertempuran di kediaman gubernur, mereka terluka, dan pakaian mereka menjadi robek dan compang camping. Kemudian, mereka semua kembali mengenakan pakaian mereka sendiri. Jonathan mengenakan pakaian olahraga berlumuran darah, Stellario mengenakan kemeja hijau khas keluarga Mallory, Kathleen mengenakan jubah sutra benda sihir pelindungnya, dan Sirius mengenakan pakaian latihannya. Pantas saja orang itu tadi bisa mengenali kita sebagai buronan dari jarak 100 meter, gumam Stellario dalam hati, lalu berbalik dan berjalan pergi. Meskipun Jonathan dan yang lainnya berjalan sedikit lebih lambat, mereka semua berbalik. Kembali berganti pakaian baru memang akan menghabiskan waktu mereka, tapi mengingat potensi pertempuran yang ada di depan, waktu yang dihabiskan ini tampak sangat berharga. Mereka memunguti baju besi hitam dari tubuh para prajurit Black Armor yang gugur. Kathleen, yang ahli dalam menyamar, mengambil langkah lebih jauh dengan membuat topeng wajah pribadi dari daging salah satu prajurit. Dia bahkan memodifikasi fluktuasi energi spiritualnya dengan mantra tersembunyi. Meskipun menyaksikan transformasi Kathleen secara langsung, tidak ada yang dapat melihat kekurangan dalam penyamarannya pada sosok yang mengesankan di hadapan mereka. Jonathan juga melepaskan Yoshua. Setelah pertempuran terakhir, dia yakin bahwa Stellario dan yang lainnya telah menyadari kesulitan mereka. Mereka tidak akan berani menyakiti Yoshua lagi sebelum meninggalkan kota luar ini. Sambil membantu Yoshua mengenakan baju zirah hitamnya, Jonathan menceritakan secara singkat kejadian yang baru saja terjadi. Yoshua menanggapinya dengan anggukan yang meyakinkan. Jangan khawatir, aku bisa membuka gerbang kota luar utara. Saya akan menjamin keselamatan Anda, kata Yoshua dengan tegas. Jonathan menatap rekan-rekannya di hadapannya dan dengan tenang berkata, aku mendukungmu. Hayden berdiri di samping mereka, dan kelompok yang terdiri dari 7 orang itu sekali lagi terpecah menjadi 2 tim. Sirius menghela nafas panjang. Meskipun aku sangat ingin merebut harta karun itu, aku lebih mementingkan balas dendam sekarang. Kalian lanjutkan dan lakukan apa yang harus kalian lakukan, aku akan memastikan kalian tetap aman. Bab 1322. Saat Sirius menegaskan pendiriannya, keseimbangan kedua kelompok itu mengarah pada Jonathan. Merlin memegang tangan Stellario, menatapnya dengan mata memelas. Kenapa kau menatapku? Stellario dengan lembut mengangkat tangannya dan dengan penuh kasih membelai rambut Merlin. Jangan khawatir, saya tidak akan berjudi dengan nyawa dan kekayaan saya. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yoshua sambil memastikan keselamatan saya sendiri. Merlin menghela napas lega. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami dendam antara Stellario dan Jonathan dan yang lainnya, dia tahu bahwa jika Stellario masih mengingini harta Yoshua dalam keadaan seperti itu, Jonathan dan yang lainnya mungkin akan langsung menghabisi Stellario. Adapun Jonathan dan teman-temannya, tentu saja, mereka tidak mungkin percaya pada jaminan Stellario. Namun, karena Stellario telah mengatakannya, itu berarti dia telah mengambil keputusan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah pria kekar yang baru saja selesai menyamar di kejauhan. Kathleen menutupi wajahnya dan tertawa pelan. Kenapa kalian semua melihat ke arahku? Sebagai wanita yang lemah, pilihan apa yang saya miliki selain menurut?
Karena semua orang ingin melindungi Yoshua, saya akan bergabung dengan kalian semua. Pada saat itu, Kathleen terbungkus topeng seberat lebih dari 50 kg dan telah berubah menjadi seorang pria kekar. Namun, dia berbicara dengan suara selembut lonceng perak, mengejutkan beberapa orang yang mendengarnya. Saya tidak percaya saya pernah terpikat oleh kecantikan Anda. Hayden bergidik, berbicara dengan sedikit rasa mual. Mendengar itu, Kathleen dengan lembut mengguncang topeng yang dibawanya. Jika kamu ingin memilikiku sekarang, aku akan mengubah diriku sesuai dengan keinginanmu. Izinkan saya memberitahumu sebuah rahasia. Menguasai seni penyamaran bisa sangat kuat. Apapun gaya yang Anda inginkan, saya dapat memenuhi setiap keinginan Anda. Saya akan membuat Anda merasa seperti pengantin pria setiap malam, memberi Anda pengalaman unik setiap hari. Hayden mendapati dirinya secara naluriah melangkah mundur saat dia menatap mata Kathleen yang menawan, tersembunyi di balik topeng yang dicat. Berpenampilan berbeda setiap hari. Berapa banyak gadis yang harus Anda bantai? Ada banyak orang di dunia ini, kata Kathleen sambil tertawa terbahak-bahak. Berapa banyak yang kamu inginkan? Saya bisa menyediakan sebanyak yang Anda butuhkan. Jonathan menatap Kathleen dengan tatapan dingin. Jadi, 8 keluarga terhormat itu benar-benar memperlakukan nyawa manusia seolah-olah tidak lebih dari rumput. Kathleen menoleh untuk menatap Jonathan. Kami, 8 keluarga terhormat, tidak sekejam kantor Asuramu. Aku rasa kau sudah mengorbankan lebih dari 1 juta orang di medan perang Doveston, kan? Saya ingat ketika kami pertama kali tiba, kantor Asura Anda telah menderita lebih dari 300.000 korban. Apakah 8 keluarga kami pernah secara terang-terangan mengirim begitu banyak orang ke kematian mereka? Mendengarkan Kathleen menyebutkan para martir yang tewas dalam pertempuran River Onsi, Jonathan mengarahkan pedang surga langsung ke arah Kathleen. Kamu bahkan tidak layak untuk menyebutkan hal ini. Yoshua mengayunkan Formation Crusher-nya dari samping, dengan kuat menghalangi gagang pedang surga Jonathan. Jonathan, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini. Situasi di Doveston sedang tegang. Ini adalah masalah yang sangat penting mengenai integritas teritorial Canaya. 8 keluarga itu benar-benar tidak pantas membicarakan masalah ini. Melihat Yoshua, Jonathan dengan kuat menekan kemarahannya. Selama terjadinya pertempuran Sungai Onsi, ke-7 keluarga, kecuali keluarga Listen, dengan tergesa-gesa mundur dari Doveston. Tindakan seperti itu telah menyebabkan Jonathan sangat tidak senang. Sebelumnya, meskipun Jonathan selalu ingin mengambil tindakan terhadap ke-8 keluarga tersebut, ketidakpuasannya berasal dari monopoli penuh mereka atas masyarakat. Dia ingin membawa keadilan yang sesungguhnya ke Canaya. Bahkan jika itu melibatkan 8 keluarga, itu masih merupakan masalah internal Canaya. Hanya setelah pertempuran River Onsi meletus, Jonathan benar-benar memahami bahwa ke-8 keluarga tersebut tidak memiliki rasa patriotisme atau kesetiaan kekeluargaan. Bagi mereka, tidak ada yang benar atau salah, tidak ada prinsip-prinsip besar. Mereka hanya memprioritaskan kepentingan abadi. Jonathan merasa bahwa hama seperti itu tidak boleh dibiarkan ada di dalam wilayah Canaya. Kathleen sangat menyinggung perasaan Jonathan dengan menggunakan ratusan ribu martir dari pertempuran Sungai Onsi sebagai contoh. Kathleen, kita masih berada di kota. Kamu berjanji untuk melindungi Yoshua sebelum kita pergi. Aku akan membuat kesepakatan denganmu juga sekarang. Aku benar-benar kesal denganmu sekarang. Begitu kita keluar dari gerbang kota ini, kamu akan menjadi orang pertama yang kubunuh. Mendengar kata-kata Jonathan, semua orang tertegun. Kathleen melangkah maju, membawa lehernya tepat di depan Jonathan. Pada jarak sedekat itu, yang perlu dilakukan Jonathan hanyalah membuat sedikit gerakan ke depan, dan dia bisa menusuk tenggorokan Kathleen dengan pedang surga. Kathleen menatap mata pedang tajam yang ada di dekatnya, tatapannya sedingin es. Jonathan, kebetulan aku juga ingin mengalahkanmu. Apa kau pikir aku hanya mengandalkan ketampananku? Di balik pintu ini, aku akan menunjukkan padamu apa yang aku, Kathleen, mampu lakukan. Saya harap Anda siap untuk itu. Jonathan melihat Kathleen perlahan-lahan mengalihkan pandangannya dari pedang surga. Aku akan menunggumu. Sementara itu, di garnisun gerbang kota barat di kota luar utara dunia kecil, lebih dari 300 tahun masa damai telah membuat para utusan dari kota luar selatan dan kota luar utara merasa tenang.
Meskipun pasukan pertahanan di beberapa gerbang kota di kota luar utara masih ada, pada kenyataannya, mereka hanyalah sebuah fasad. Menurut sistem lama, setiap sisi gerbang kota harus dijaga oleh tidak kurang dari 200 pembudidaya alam dewa fase lanjutan, dan sebelum gerbang kota, perlu untuk membangun pos patroli dan menara pengintai untuk bersiap menghadapi serangan gelombang binatang kapan saja. Sekarang, para penjaga di gerbang kota semuanya hadir. Namun pada kenyataannya, itu semua hanya untuk pertunjukan. Bahkan garnisun di kedua sisi gerbang kota berada dalam keadaan berantakan. Lebih dari separuh orang, yang seharusnya berlatih di kamp militer, tersebar di seluruh kota, mencari kesenangan di berbagai kedai minuman dan rumah bordil. Di depan gerbang besar, di dalam gubuk jerami sederhana, dua orang pembudidaya alam dewa tahap lanjut sedang menatap dengan santai ke arah pusat kota. Katakanlah, siapa yang berani membuat keributan di kediaman gubernur? Salah satu pembudidaya, dengan tangkai jerami menjuntai dari mulutnya, berbicara dengan lesu. Bukankah itu hanya merayu kematian? Pembudidaya yang lain mengambil termos pinggul yang tergantung di pinggangnya dan memiringkan kepalanya ke belakang untuk menuangkan isinya ke dalam mulutnya. Namun, karena seteguk yang rakus, setelah semua tip itu, hanya beberapa tetes anggur yang jatuh. Anggurnya habis lagi. Sang pembudidaya berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. Tidak peduli siapa yang menyebabkan keributan di kediaman gubernur. Hari ini, Roy adalah gubernur, tapi besok, bisa jadi Celestus, wakil gubernur, yang akan mengambil alih. Semua pertengkaran yang terjadi di sana-sini, itu semua adalah urusan para petinggi. Anda dan saya hanyalah penjaga gerbang, sebuah peran yang tidak penting seperti semut. Namun, kami menikmati kehidupan yang riang dan santai. Jangan khawatir, bahkan jika kediaman gubernur diserang atau gubernur sendiri terbunuh, itu tidak akan mempengaruhi kita sedikit pun. Kita harus makan dan minum sesuka kita. Setelah kami meninggalkan kota, saya berencana untuk mengunjungi desa Swinford lagi. Anggur yang dibuat oleh rakyat jelata di sana luar biasa. Sang kultivator berbicara dengan mata terpejam, terhanyut dalam ekstasi. Saat dia berbicara, jakunnya bergoyang-goyang seolah-olah dia benar-benar menikmati anggur yang enak. Saat itu, kultivator di sampingnya mengulurkan tangan dan dengan paksa menarik pakaiannya. Bangun, tentara Black Armor ada di sini. Bab 1323. Di dunia kecil, para pembudidaya alam dewa dari kota luar selatan dan kota luar utara tidak hanya menjadi utusan ke kota luar. Meskipun di setiap desa di dunia kecil, para utusan itu mewakili otoritas kota luar selatan dan kota luar utara dan bahkan prestise Yanopolis. Pada kenyataannya, para utusan itu, yang bahkan tidak bisa menjadi bagian dari legiun baju besi hitam, paling-paling sebanding dengan polisi di Canaya. Semua tugas yang tidak penting namun membebani seperti mengangkut perbekalan dan pengelolaan desa akan ditugaskan kepada para utusan tersebut. Sedangkan untuk tentara Black Armor, mereka adalah penjaga kota luar selatan dan kota luar utara yang terorganisir. Biasanya, tugas menjaga gerbang kota harus digilir di antara para prajurit armor hitam. Mengingat 3 abad perdamaian, semua orang telah lama menganggap gelombang binatang itu tidak lebih dari sebuah dongeng. Para milisi dan perwira legiun baju besi hitam sama sekali tidak menganggapnya serius. Bahkan Roy dan Celestus, yang duduk di kediaman gubernur, menutup mata dan tidak terlalu memperhatikan detail kecil seperti itu. Pada saat itu, Jonathan dan yang lainnya, di bawah kepemimpinan Kathleen, berpura-pura menjadi tentara lapis baja hitam dan tiba di depan gerbang kota. Setelah melihat ekspresi tegas Kathleen dan 6 tentara Black Armor berwajah serius di belakangnya, kedua utusan itu tidak berani menunda. Mereka buru-buru keluar dari tenda mereka untuk memberikan penghormatan. Salam, perwira militer. Di dunia kecil, seseorang harus menjadi setidaknya seorang perwira untuk bisa memiliki sekitar 10 pengawal yang menemani mereka saat bergerak. Status seorang prajurit Black Armor dan seorang utusan sangat berbeda. Para utusan ini tidak akan berani memprovokasi anggota biasa Legiun Armor Hitam, apalagi seorang perwira seperti Kathleen. Jonathan dan yang lainnya sudah mengetahui perbedaan status mereka dari Merilin. Melihat reaksi dari para utusan, mereka tidak terlalu terkejut. Dengan tatapan dingin, Kathleen menatap kedua utusan itu, sambil mendengus meremehkan. Ada orang luar yang membuat masalah di dalam kota.
Namun kalian semua masih di sini, minum-minum dan bergembira. Di mana komandan kalian? Kathleen bermaksud untuk mengintimidasi mereka berdua. Namun, setelah mendengar perkataannya, Joshua yang berdiri di belakangnya menghela napas pelan. Jonathan menatap Joshua dengan sedikit kebingungan. Ada apa? Joshua melepaskan aura pembunuhnya sepenuhnya, melepaskan semua kepura-puraan. Memanggil pedang panjang dari cincin penyimpanannya, dia melangkah langsung ke depan. Sistem di sini mengikuti tradisi zaman purba. Mereka tidak menggunakan istilah komandan. Menurut terminologi militer mereka, komandan mereka harus disebut sebagai legatus. Saat Joshua berbicara, dia berjalan melewati Kathleen. Dasar bodoh. Ketidaktahuan bisa mematikan. Siapa yang kamu bicarakan, Joshua? Pada saat itu, Kathleen juga melepaskan penyamaran suaranya dan mulai memarahi dengan cara yang menawan. Adapun Joshua dan Jonathan, mereka sudah berlari, meninggalkan dua jejak bayangan dan langsung menuju ke arah kedua utusan itu. Serangan musuh. Dua raungan yang menusuk merobek langit. Di dalam kamp penjagaan di kedua sisi gerbang kota, meskipun sebagian besar orang telah meninggalkan pos mereka untuk menikmati minuman dan kegembiraan di kota, masih ada beberapa pembudidaya yang memilih untuk tetap tinggal di kamp untuk tidur nyenyak. Setelah mendengar teriakan kedua utusan itu, sosok-sosok muncul dari tenda dalam keadaan panik, satu demi satu. Pada saat itu, Jonathan dan rekannya mencabut pedang mereka dari tubuh kedua utusan tersebut. Lindungi Joshua. Jonathan berbicara dengan suara dingin. Mendengar kata-katanya, yang lain segera memposisikan diri mereka di sekitar Joshua untuk melindunginya. Serangan musuh. Serangan musuh. Teriakan dari para pembudidaya terdengar di mana-mana. Para utusan yang sudah lama tidak menghadapi pertempuran bergegas keluar dari tenda mereka dengan berantakan. Melihat sekeliling, giliran jaga yang seharusnya terdiri dari 400 orang sekarang memiliki kurang dari 150 orang yang hadir. Penjagaan di kota luar utara praktis tidak ada. Meski begitu, meskipun panik, para utusan itu tampaknya tidak khawatir sama sekali ketika mereka melihat Jonathan dan teman-temannya. Haha, tawa riuh bergema di sekitar mereka. Jonathan dan teman-temannya menoleh untuk melihat seorang pria kekar dengan janggut penuh. Dia adalah seorang kultivator alam dewa fase lanjut, berdiri bertelanjang dada di depan banyak utusan. Jadi, kalian semua adalah orang-orang yang telah menyebabkan kekacauan di kota. Tampaknya takdir membantuku dalam mencapai prestasi militerku. Kalian lebih baik mulai berlari. Apakah Anda berpikir untuk melarikan diri melalui celah di tembok kota? Apakah kalian tahu bahwa keempat celah ini sebenarnya adalah bagian terkuat dari seluruh kota luar? Kalian lebih baik lari. Hehe, mengapa tidak menyerah dengan cepat dan menemaniku ke kediaman gubernur untuk meminta maaf? Retak, diiringi oleh suara pria kuat itu, suara yang mirip dengan pecahan kristal es bergema dari belakang Jonathan dan teman-temannya. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Joshua melompat 10 meter ke depan. Meskipun hanya berjarak 10 meter, aksinya membuat ekspresi para pria kekar di kejauhan berubah drastis. 100 meter di luar pos penjagaan, terdapat formasi pelindung. Tanpa segel, sama sekali tidak mungkin untuk menginjakkan kaki bahkan setengah langkah pun. Retak, sebelum pria kekar itu selesai berbicara, Joshua sudah mengayunkan Formation Crusher berwarna tintanya ke depan lagi. Semua orang melihat apa yang dilakukan Joshua. Saat Formation Crusher diayunkan, itu terlihat mudah, namun ruang di sekitarnya melonjak dengan setiap gerakan. Perasaan itu seperti mengiris air danau yang jernih dengan pisau. Meskipun Anda tidak dapat melihat banyak, Anda masih dapat melihat riak air di bawah cahaya. Namun demikian, apa yang sedang dibelah oleh Joshua adalah ruang angkasa itu sendiri. Selain itu, saat ia mengayunkan sekuat tenaga, gelombang asap berwarna tinta mulai mengitari Formation Crusher. Asap itu seperti tetesan tinta di dalam air, terus-menerus diencerkan oleh ruang di sekelilingnya sampai akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Joshua mengayunkan Formation Crusher di tangannya sambil melangkah maju. Secara mengejutkan, dia berhasil maju 10 meter lagi. Satu demi satu, Joshua melemparkan pil peremajaan roh ke dalam mulutnya. Setelah mengisi kembali energi spiritualnya, Joshua sekali lagi mencengkeram Formation Crusher dengan erat dan memulai ayunan ketiganya. Orang itu, pria kekar itu menatap Joshua dengan ekspresi tidak senang.
Apa dia merusak formasi kita? Meskipun menyaksikan semua yang terjadi di depan matanya, pria kekar itu masih merasa sulit untuk mempercayai semua yang dilihatnya. Formasi itu adalah entitas yang tidak berwujud. Untuk mematahkannya, seseorang harus dengan tekun mempelajari cara formasi tersebut, menemukan polanya, dan secara langsung mematahkan fondasi formasi tersebut. Hanya dengan begitu formasi tersebut dapat dipatahkan. Jelas, kekuatan kasar juga bisa mematahkan formasi tersebut, tetapi itu akan membutuhkan serangan yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan pertahanan formasi itu sendiri. Bahkan bagi seorang kultivator alam ilahi, menerobos formasi pertahanan yang sangat kompleks dari gerbang kota luar utara, yang berlapis-lapis, akan menjadi tugas yang mustahil. Tapi sekarang, Yoshua secara mengherankan telah merobeknya hanya dengan formation Crusher hitam. Bagaimana ini mungkin? Cepat, laporkan kediaman gubernur. Bunuh mereka. Formasi itu tidak boleh dihancurkan. Pria kekar itu tertegun selama beberapa detik sebelum dia dengan keras memerintah. Namun, dalam beberapa detik itu, Yoshua sudah mengayunkan formation Crusher di tangannya sekali lagi. Bab 1324. Wosh! Dengan suara yang menusuk, anak panah yang dijiwai oleh energi spiritual dengan cepat meluncur ke arah Yoshua. Pada saat itu, Yoshua seolah-olah menjadi tuli, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai di belakangnya. Puff, 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 puff. Serangkaian suara bergema dari belakang, namun Yoshua tetap tidak terpengaruh. Tidak ada secuil pun energi spiritual yang bocor, tidak ada sehelai benang pun dari indera spiritualnya yang tersebar. Dia sepenuhnya fokus pada pengumpulan energi spiritual, memasukkannya ke dalam formation Crusher, dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, Yoshua seperti sebuah mesin yang tidak memiliki pikiran, tanpa syarat mempercayakan punggungnya kepada Jonathan dan yang lainnya. Pada saat itu, orang-orang yang berbeda yang terus-menerus berkomplot melawan satu sama lain, secara mengejutkan mempercayakan hidup mereka satu sama lain. Hidup memang selalu berubah. Di belakang Yoshua, Jonathan, dengan handbel perunggu di atas kepalanya, membelakangi Yoshua. Di depannya, 3 perisai besar, yang kokoh seperti tembok, sudah dipenuhi anak panah, seperti landak. Fokus saja untuk mematahkan formasi. Kamu tidak akan terpengaruh sampai aku mati. Jonathan berbicara dengan suara dingin kepada Yoshua di belakangnya. Yoshua dengan santai melemparkan beberapa pil peremajaan roh ke dalam mulutnya. Kamu sedang mempengaruhiku sekarang. Jonathan terdiam mendengar jawaban Yoshua. Namun, Yoshua mengetuk kakinya dengan ringan sebelum melayang ke depan. Jonathan, jika kita bisa keluar hidup-hidup, saya akan membantumu menyelesaikan masalah dengan 8 keluarga terhormat. Tiba-tiba, Yoshua berseru sebelum kembali fokus untuk memecah formasi. Mendengar janji Yoshua, Jonathan menyeringai. Jonathan telah mencari arah bagi perkembangan kantor Asura. Dia adalah pendiri yang, melalui prestasi militer dan keyakinannya, berhasil menyatukan 8 raja perang dan hampir 2 juta tentara yang setia. Rasa hormat yang dimiliki orang-orang itu kepadanya adalah karena dia bertindak demi kebaikan yang lebih besar. Mereka memiliki semacam kekaguman yang nyaris buta terhadapnya. Meskipun hal itu dapat dengan cepat mengumpulkan pengikut, menciptakan sebuah tim yang akan melaksanakan perintah tanpa pertanyaan, namun hal itu hanya berlaku pada tahap awal. Mitos itu seharusnya dihancurkan. Jonathan dipuja sebagai Asura oleh para pembudidaya di kantor Asura, dipuji sebagai iman yang tak lekang oleh waktu. Namun, pada dasarnya, iman pasti akan runtuh. Sebagai Asura, Jonathan juga pasti akan dikalahkan suatu hari nanti. Karena itu, dia khawatir apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kantor Asura, setelah kehilangan kepercayaannya, akan tetap menjadi kantor Asura yang sama? Jonathan selalu percaya pada satu prinsip, yaitu profesional harus menangani masalah profesional. Yoshua adalah orang yang ditemukan Jonathan untuk menggantikannya. Dalam benak Jonathan, Yoshua adalah sosok yang mantap, strategis, dan memiliki perspektif yang luas. Kantor Asura di masa depan membutuhkan bimbingan dari orang-orang seperti itu. Sayangnya, Yoshua akhirnya secara resmi setuju untuk membantu Jonathan. Itu sebabnya Jonathan sangat senang. Bro, sebuah tombak menembus perisai di depan Jonathan, menusuk lurus ke arah wajahnya. Ding! Saat bel berbunyi, darah Jonathan mengalir deras.
Tombak itu meluncur di sepanjang sisi perisai lonceng perunggu yang besar. Di bawah tatapan heran dari utusan tersebut, Jonathan menghilangkan perlindungan lonceng perunggu yang menakutkan itu. Kemudian, Jonathan mengulurkan tangan untuk menangkap tombak itu. Enyahlah. Dengan menggunakan pedang surga, Jonathan membelah pria itu menjadi dua di bagian pinggang. Mereka yang berani mengacaukan kantor Asura pasti akan mati. Dengan ketukan lembut pada kakinya, dia berubah menjadi bayangan, menyerbu ke tengah-tengah para utusan itu. Sekelompok utusan, kecuali mereka yang awalnya menyerang tanpa rasa takut demi prestasi militer, menyebabkan sedikit gangguan bagi kelompok itu. Setelah menyaksikan taktik kelompok itu dan kehilangan 40 hingga 50 orang mereka, para utusan itu ragu-ragu, tidak berani melangkah maju. Keenam orang itu, dipimpin oleh Jonathan, berdiri dalam formasi kipas dengan membelakangi Yosua. Di depan mereka, puluhan tubuh yang dimutilasi berserakan di tanah, menodai bumi dengan darah. Di belakang keenam orang itu, Yosua tampak berada di dunianya sendiri, sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun di sekelilingnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua orang telah terlibat dalam pertempuran dan mundur, maju lebih dari 100 meter ke arah gerbang kota. Namun, ketika kerumunan orang mendekati gerbang kota, kecepatan Yosua menerobos formasi melambat. Selain itu, setiap kali dia menerobos formasi, kecepatan kemajuan Yosua juga melambat. Jarak yang dapat ia tempuh berkurang dari sekitar 10 meter di awal menjadi hanya 3 meter setiap kali. Yosua melihat hutan lebat di balik tembok kota 100 meter di depan dan sedikit rasa putus asa muncul di matanya. Formasi ini lebih kompleks dari yang saya bayangkan. Saya membutuhkan lebih banyak pil peremajaan roh. Ketika Yosua mengatakan itu, Jonathan dan teman-temannya melemparkan semua pil peremajaan roh mereka ke arah Yosua. Mereka melakukannya tanpa ragu-ragu. Yosua tidak menahan diri, dengan santai menghancurkan botol giok di tangannya dan memasukkan pil-pil di dalamnya ke dalam mulutnya. Pada saat itu, tidak perlu curiga bahwa ada orang yang diam-diam akan mencelakai Yosua. Lagi pula, jika mereka tidak bisa keluar dari gerbang kota itu, mereka semua akan mati. Jonathan menoleh dan bertanya kepada Yosua. Yosua, berapa lama lagi waktu yang kamu butuhkan? Yosua memegang Formation Crusher di kedua tangannya, matanya dipenuhi dengan warna kelelahan. Setidaknya 10 menit lagi. Indera spiritual dan esensi darahku sudah sangat terkuras. Aku butuh kekuatanmu itu. Tentu saja, Jonathan tahu bahwa yang dibicarakan Yosua adalah kekuatan hidup. Tentu saja, Jonathan tidak akan pelit dengan itu. Bagaimanapun juga, meskipun kekuatan hidup itu sangat berharga, itu hanya berguna bagi yang hidup. Tidak ada gunanya bagi orang yang sudah mati. Dalam sekejap, Jonathan sudah berada di sisi Yosua, menuangkan seluruh tenaga kehidupan dari tubuhnya ke meridian Yosua. Jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, katakan padaku, aku akan melemparkanmu ke dalam peti mati. Satu-satunya cara agar Jonathan dapat memastikan keselamatan semua orang adalah dengan menyuruh mereka semua bersembunyi di dalam peti mati. Jika mereka tidak bisa menerobos masuk, Jonathan tidak punya pilihan lain selain memimpin kelompok itu di bawah tanah dan hidup seperti tikus. Untungnya, kota luar utara cukup luas. Selama mereka menahan diri untuk tidak bertindak sembrono dan terus berjalan, bahkan jika mereka bersembunyi seumur hidup, mereka belum tentu akan ditemukan. Saat Yosua merasakan kekuatan hidup di dalam dirinya, tangannya mencengkeram Formation Crusher dengan erat sambil mengangkatnya tinggi-tinggi. Taktik yang kita tampilkan telah menarik perhatian Celestus dan timnya. Berita itu akan segera sampai ke Yanopolis juga. Jika kita tidak bisa melarikan diri saat ini, mereka pasti akan menutup keempat pintu keluar. Mereka akan menyisir setiap sentimeter kota luar utara untuk menemukan kita. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Yosua mengayunkan Formation Crusher dengan kedua tangannya. Di hadapannya, aura seperti tinta menyebar, dan formasi pertahanan kota sekali lagi terkoyak. Pada saat itu, garis-garis cahaya bercahaya berkedip-kedip di bagian atas tembok kota. Tentara Black Armor muncul tanpa peringatan di atas tembok kota melalui formasi portal. Yosua, kau harus bergegas. Hayden berteriak dengan keras. Mereka ada di sini. Bab 1325. Jonathan menoleh ke arah Celestus,
hanya untuk melihat penunggang serigala yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka di jalan utama yang berada tepat di seberang gerbang kota. Dalam sekejap mata, para penunggang serigala itu telah menempuh jarak beberapa ratus meter, muncul tepat di depan mata mereka. Penunggang serigala biru itu adalah para prajurit Black Armor. Berapa banyak lawan yang kita hadapi? Dengan membelakangi semua orang, Yoshua sepenuhnya fokus untuk mematahkan formasi. Meskipun dia tidak menoleh untuk melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara sambil mengumpulkan energi spiritualnya. Jonathan melihat sekeliling. Pada saat itu, tidak hanya jalan utama di seberang gerbang kota, tetapi bahkan jalan setapak di dekatnya dan atap-atap rumah dipenuhi oleh sekumpulan soleh hijau. Bahkan Jonathan mengalami kesulitan untuk memperkirakan berapa banyak serigala hijau yang ada pada saat itu. Jonathan dengan lembut menepuk pundak Yoshua dan berkata, "Fokuslah untuk memecah formasi. Saya berjanji bahwa selama saya masih hidup, saya akan memastikan keselamatanmu." Yoshua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia mengayunkan Formation Crusher di tangannya sekali lagi. Jonathan kembali ke posisinya, berdiri sejajar dengan Hayden dan yang lainnya. Pada saat itu, menghadapi para prajurit Black Armor terasa sangat berbeda dengan menghadapi para utusan dari kota luar beberapa waktu yang lalu. Para prajurit Black Armor mengeluarkan aura pembunuh dan dingin. Aura para prajurit Black Armor itu naik dan menyatu, menekan semua orang seperti gelombang yang tak berujung, berlapis-lapis, tanpa henti dan tanpa henti. Hayden menatap Jonathan dan berkata dengan gigi terkatup, "Tuan Goldstein. Orang-orang ini tampaknya sulit untuk dihadapi." Kathleen menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kurasa kita tidak bisa menang, bukan?" Stellario mengulurkan tangan dan mencengkeram pedangnya. "Belum tentu begitu. Di antara kita, selain Marilyn dan Hayden, kita semua memiliki bakat tersembunyi yang belum kita tunjukkan. Mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup jika kita mengerahkan usaha terbaik kita seperti hidup kita bergantung padanya." Mendengar itu, Sirius menatap Stellario. "Karena kau sudah mengatakannya, aku akan menunjukkan kartu trufku terlebih dahulu. Yang lain, jangan menahan diri. Jika ada di antara kalian yang menunggu sampai semua orang mati dan mengambil keuntungan dari situasi ini, itu tidak ada bedanya dengan merayu kematian." Sambil dia berbicara, Sirius mengambil tombaknya dan mulai berjalan maju. Saat itu, di atas kepala kerumunan, teriakan burung yang tajam tiba-tiba terdengar. Mereka mendongak dan melihat seekor burung raksasa, dengan sayap sepanjang 30-40 meter, berputar-putar dari tembok kota yang menjulang tinggi. Hembusan besar mengaduk-aduk awan debu yang memenuhi langit. Saat burung itu, sesosok tubuh melompat dari punggungnya. Pendatang baru itu adalah Celestus, wakil gubernur kota luar utara. "Aku menerima kalian semua di kediaman gubernur sebagai tamuku, namun kalian membuat keributan besar di tengah-tengah acara minum-minum kami dan kemudian pergi tanpa sepatah kata pun. Kalian benar-benar membuatku kesulitan untuk menemukan kalian." Celestus terkekeh saat dia berbicara kepada kelompok itu. Tatapannya menyapu wajah Jonathan dan yang lainnya satu persatu, matanya penuh dengan kecemerlangan. "Di mana Legatus penjaga gerbang?" Saat suara Celestus terdengar, pria kekar dengan janggut penuh itu menjawab dengan suara bergetar, "Saya Legatus, Clyde." Pria kekar itu bergegas menghampiri Celestus, melangkah maju dengan kaki kirinya dan membungkuk hormat. "Tuan Suerep." Celestus memberikan anggukan kecil pada pria kekar di depannya. "Jadi, kau adalah Legatus penjaga gerbang. Bagus sekali. Mengapa ada kurang dari 200 pasukan penjaga gerbangmu yang ditempatkan di sini?" Mendengar itu, pria kekar itu dengan cepat menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara gemetar, "Akhir-akhir ini, cuaca sangat panas dan kering, dan utusan lainnya telah memasuki kota." Gedebuk. Sebelum pria kekar itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Celestus sudah menghunus pedangnya dan memenggalnya. "Sebagai seorang penjaga gerbang, kau begitu lemah dan ceroboh, tanpa perintah yang jelas dari pasukanmu. Apa gunanya kamu?" Saat Celestus berbicara, dia dengan lembut melambaikan tangannya ke arah utusan penjaga gerbang lainnya. "Singkirkan mereka." Para prajurit Black Armor menjawab serempak, "Ya." Pada saat berikutnya, pembantaian tanpa pandang bulu terhadap para utusan itu secara mengejutkan dimulai. Pada saat itu, tidak hanya para utusan yang tercengang,
tetapi Jonathan dan yang lainnya juga agak bingung. Hayden bertanya kepada Jonathan dengan bingung, apakah Celestus sudah gila? Bagaimana dia bisa mulai menyerang rakyatnya sendiri? Pada saat itu, Jonathan belum memahami karakter Celestus, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Pada saat itu, Kathleen, sebaliknya, membuang rokok di tangannya dan menghembuskan kepulan asap panjang. Apa yang begitu sulit untuk dipahami? Bagi mereka, para utusan ini sama banyaknya dengan anjing. Mereka dapat memiliki sebanyak yang mereka inginkan. Sama seperti keluarga yang berafiliasi seperti keluarga Anda. Kita bisa memusnahkan beberapa orang dengan mudah, dan dengan lambaian tangan kita, banyak klan yang kuat akan sangat ingin melayani kita seperti anjing. Mendengar itu, Hayden menatap Kathleen sambil mencibir. Kathleen, lebih baik kamu tutup mulutmu, atau saya khawatir saya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menghantam kepalamu. Hierarki yang hampir keras di dalam dunia kecil itu membuat para utusan itu bahkan tidak berani melawan. Di tengah-tengah permohonan belas kasihan, para prajurit Black Armor hampir tidak menemui perlawanan, dengan cepat mengurangi musuh-musuh mereka menjadi ladang mayat yang berserakan. Pada saat itu, Celestus sedang duduk dengan riang di sebuah kursi besar, mengamati Jonathan dan rombongannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kalian yang sedikit ini, tanpa korban jiwa, telah membunuh lebih dari 800 prajurit Black Armorku. Sekarang, kalian juga menyebabkan kematian 150 orang utusan. Aku benar-benar harus menghukum mati kalian semua karena menyebabkan keributan ini. Mendengarkan kata-kata Celestus, Hayden berulang kali melambaikan tangannya. Hei, hei, hei. Kau harus berbicara dengan hati nurani, oke. Jelas kau yang memerintahkan pemusnahan 100 orang lebih tadi. Celestus menatap Hayden, matanya dengan rakus tertuju pada senapan sniper presisi tinggi itu. Aku ingat kau menghancurkan lenganku dengan senjata tersembunyimu dan membunuh pembudidaya pengendali spiritual, namun tidak ada sedikit pun energi spiritual pada senjatamu. Sungguh luar biasa. Setelah mendengar kata-kata itu, Hayden secara naluriah mengencangkan cengkeramannya pada senapan sniper di tangannya. Kau hanya tidak berbudaya. Ini disebut senapan sniper. Aku bisa melumpuhkanmu dengan satu tembakan dari jarak 1 kilometer. Mata Celestus berbinar setelah mendengar kata-kata Hayden. Oh, karena ini sangat aneh, aku akan membiarkanmu hidup hanya karena ini saja. Mendengarkan kata-kata Celestus, semua orang merasakan sentakan di hati mereka. Celestus dan Neil telah menunjukkan sifat asli mereka dengan bersekongkol untuk membunuh Gubernur North Outer City, Roy. Mereka bukanlah orang suci pada awalnya. Sekarang, dengan kata-kata itu, sepertinya mereka sedang menyusun rencana lain. Setelah beberapa saat merenung, Jonathan melangkah maju dan sedikit membungkuk pada Celestus. Tuan Suerep, atau mungkin saya harus memanggil Anda Gubernur Suerep. Semua pembudidaya memprioritaskan keuntungan. Anda memiliki pasukan besar yang dapat Anda gunakan, namun Anda mengampuni nyawa kami alih-alih membunuh kami dengan segera. Pasti ada tujuan di balik tindakan Anda. Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak mengutarakan pendapat Anda? Siapa tahu, kita mungkin bisa menjalin kerjasama. Celestus menatap Jonathan. Mereka sebelumnya pernah berdebat, masing-masing memiliki kemenangan dan kekalahan. Ia memiliki sedikit kekhawatiran terhadap Jonathan. Selain itu, dari posisi beberapa individu, Celestus dapat menyimpulkan bahwa Jonathan pasti adalah pemimpin kelompok itu. Keduanya saling bertatapan selama beberapa detik sebelum akhirnya Celestus tersenyum tipis. Apa yang saya inginkan cukup sederhana. Aku ingin kalian semua menjadi bawahanku. Sebagai imbalannya, saya akan memberikan kebebasan kalian setelah tujuan kita tercapai. Bab 1326. Mendengar kata-kata Celestus, Jonathan dan yang lainnya merasa kehilangan kata-kata. Mereka baru saja ditinggalkan oleh Neil, dan sekarang mereka secara mengejutkan ditaksir oleh Celestus, yang ingin mengeksploitasi mereka. Bagi mereka yang terbiasa menjadi pengendali di dunia luar, situasi seperti itu tidak dapat disangkal menyedihkan. Sirius tiba-tiba berseru, Jonathan. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Sirius, hanya untuk mendapati dia membuat serangkaian gerakan aneh dengan tangan kanannya. Terlihat jelas bahwa dia menggunakan suatu bentuk bahasa isyarat. Bahasa rahasia ini telah berevolusi sebagai cabang dari dunia kultivasi di luar. Pada awalnya,
Ini berevolusi dari segel tangan, dan tujuan awalnya adalah untuk memodifikasi hubungan antara pembuluh darah di kedua tangan, tampaknya untuk mengubah fungsi atau efisiensi kekuatan spiritual di dalam tubuh. Tujuan utamanya adalah untuk membantu dalam merapal mantra. Ketika keseimbangan alam bergeser dan energi spiritual semakin langka, maka semakin sulit untuk melaksanakan berbagai mantra. Akibatnya, semakin banyak segel tangan yang dirancang. Untuk memudahkan para kultivator kuno mewariskan segel tangan ini kepada para muridnya, mereka mulai memberikan nama pada segel tangan ini. Seiring berjalannya waktu, segel tangan ini secara alami berevolusi menjadi bahasa isyarat rahasia yang hanya dapat dipahami oleh para kultivator. Di antara yang paling terkenal adalah segel tangan Enea, sebuah bahasa rahasia yang digunakan oleh para tentara di ambang pertempuran. Sementara segel tangan yang lain mungkin tidak biasa digunakan seperti segel tangan Enea, setiap orang Siulian yang berada di atas tingkat kesadaran Grandmaster pasti sudah tidak asing lagi. Bagaimana menurut kalian? Sirius berkomunikasi dengan bahasa isyarat, bertanya pada Jonathan dan yang lainnya. Jonathan mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat untuk menjawab, tatapannya tetap tenang seperti biasanya. Aku akan membunuhnya. Sama. Mengamati Hayden dan yang lainnya membuat gerakan tangan yang sama dalam diam, setuju dengan pendekatannya, bahkan Jonathan terlihat agak terkejut. Menurut apa yang dia perkirakan sebelumnya, dia akan memiliki kesempatan untuk memusnahkan Celestus selama Sirius dan Hayden setuju. Sedangkan untuk Stellario dan Kathleen, kepribadian mereka tidak bisa ditebak, dan mereka tidak selaras dengan yang lain. Mempercayai mereka dianggap terlalu berisiko. Namun, mereka berdua langsung menerima lamarannya tanpa ragu-ragu, membuat Jonathan tidak yakin dengan niat mereka yang sebenarnya. Setelah beberapa saat merenung, Jonathan mulai membentuk gerakan diam lagi. Saat ini kita dikelilingi oleh ratusan orang. Jika kita mengambil tindakan, saya khawatir peluang kita untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Celestus adalah lawan yang tangguh. Sangat kuat. Aku membutuhkan bantuan kalian untuk menahan para prajurit Black Armor jadi aku bisa berkonsentrasi menghadapi Celestus. Mendengar ini, kelompok itu bertukar pandang sebelum secara kolektif mengalihkan pandangan mereka ke arah tentara Black Armor yang mengelilingi. Stellario mengulurkan tangan kanannya. Telur parasit di dalam tubuhku telah berkurang secara signifikan dan belum terisi atau pulih. Aku hanya bisa memanggil lautan serangga berskala besar sekali, dan itu bisa membantumu dalam menangkis Legiun Armor Hitam dan Serigala Hijau. Gerakan Stellario berhenti sejenak sebelum dia perlahan-lahan menarik salah satu dari 3 jarinya yang terulur. Saya perkirakan, paling lama 2 menit. Jonathan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Itu masih jauh dari cukup. Yoshua masih mematahkan formasi, dan bahkan jika Celestus memberi kita waktu untuk berpikir, dia pasti tidak akan memberi kita terlalu banyak. Menghabisi Celestus mungkin akan membuat para prajurit Black Armor tidak memiliki pemimpin untuk sementara waktu, namun begitu kita mengambil tindakan, kita juga akan dihadapkan pada pengepungan yang sangat menakutkan. Menurut perhitungan Josh, dia membutuhkan waktu minimal 8 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dalam 6 menit yang tersisa, tanpa dukungan inseksi, kita akan diserbu oleh Legiun Armor Hitam. Serahkan padaku. Kathleen menjentikkan jarinya, menarik perhatian mereka. Semua mata tertuju pada tangan Kathleen, namun kali ini, dia tidak menggunakan isyarat tangan. Sebaliknya, dia dengan santai menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri sebelum berbicara. Saya bilang saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Henderson. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan kemampuan saya. Asap mengepul dari mulut Kathleen, dan dengan jentikan jarinya yang lembut, ia melambungkan puntung rokoknya. Di tangan kanannya, dia memegang kipas harmoni, permukaannya berdenyut dengan aliran energi spiritual yang cepat. Fiuh! Kathleen menghembuskan asapnya. Kipas di tangannya, dibuat dari bahan sutra yang tidak diketahui, memiliki kehalusan seperti kain kasa. Hal ini memungkinkan asap dari mulutnya keluar tanpa hambatan apapun. Namun, begitu asap melewati kipas itu, asap itu tampak tak berkesudahan, dengan cepat menyelimuti wujudnya. Ini adalah sihir terkenal dari keluarga Henderson, pengembaraan berkabut ethereal, kata Sirius dengan tenang. Semua orang melihat ke arah Kathleen, tapi saat itu,
Kathleen sudah benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Lebih jauh lagi, bahkan ketika mereka mencoba menyelidikinya dengan indera spiritual mereka, yang bisa mereka lihat hanyalah kekaburan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda Kathleen yang bisa ditemukan. Bagaimana teknik ini berguna? Kata Hayden, tidak terkesan. Saat dia menyuarakan pertanyaannya, gumpalan asap yang mengelilingi Kathleen tampak kehilangan kohesinya dan segera menghilang, membawa Kathleen pergi bersamanya dan membuatnya lenyap ke udara. Selesai. Sirius perlahan membuka pakaiannya, lalu dengan santai melemparkannya ke samping. Nan, Henderson, tolong bantu aku menyembunyikan wujudku juga. Terima kasih. Saat dia berbicara, asap tipis yang hampir tak terlihat di tanah, tampak tiba-tiba bergerak dan dengan cepat naik. Segala sesuatu dalam radius beberapa puluh meter diselimuti kabut putih yang halus, menutupi sosok Jonathan dan teman-temannya. Sebelum asapnya menyebar, kalian semua akan sepenuhnya tersembunyi dari pandangan dan indera spiritual mereka. Bertindaklah dengan cepat. Suara Kathleen bergema di telinga mereka. Saat dia berbicara, Jonathan dan yang lainnya merasakan kabut putih di depan mata mereka perlahan-lahan menjadi tembus pandang. Di kejauhan, para prajurit Black Armor menatap ke arah mereka dengan ekspresi bingung. Celestus melihat kabut yang berputar-putar dengan cepat, sedikit rasa geli muncul di matanya. Mantra untuk menyembunyikan wujud seseorang, ya. Aku semakin menyukai kalian para orang luar. Tak satu pun dari kalian yang bisa keluar dari sini. Aku menginginkan kalian semua. Dengan lambaian tangannya yang kuat, Celestus mengarahkan satu regu kecil prajurit Black Armor untuk menyerang dengan ceroboh ke dalam kabut yang berputar-putar di depan, mengendarai serigala hijau mereka. Jonathan, mari kita bertanding dan lihat siapa yang bisa merebut kepala Celestus lebih dulu. Tombak panjang di tangan Sirius bergetar, dan rune merah darah dengan cepat muncul di tubuhnya. Berubah menjadi bayangan, dia menyerang langsung ke arah Celestus. Jonathan sedikit terkejut. Penguasaan tubuh yang ditingkatkan rune. Apakah semua orang dari keluarga terhormat ini gila atau apa? Mereka tidak dapat disangkal sudah berada di puncak Canaya, namun mereka menundukkan diri mereka pada siksaan seperti itu. Untuk apa semua ini? Armor internal Savion, parasit Stellario, dan penguasaan tubuh yang ditingkatkan rune milik Sirius. Sepertinya mereka bahkan tidak menggunakan tubuh mereka sendiri. Mereka yang berasal dari 8 keluarga terhormat tidak hanya kejam pada orang lain, tapi lebih dari itu pada diri mereka sendiri. Dengan tombak di tangan dan rune berkilauan di tubuhnya, Sirius terjun ke tengah-tengah prajurit Black Armor. Memanfaatkan kabut tipuan Kathleen untuk menyembunyikan wujudnya, dia dengan mudah membunuh 4 prajurit Gathrilem Black Armor fase lanjutan satu persatu tanpa menghadapi masalah apapun. Mengamati keadaan, Jonathan menghunus pedangnya dan menyerang ke depan. Namun, dia tidak mengantisipasi bahwa begitu dia berlari ke tengah-tengah prajurit Black Armor, dia akan menjadi sasaran beberapa senjata. Bab 1327. Dentang. Jonathan memuntahkan seteguk darah. Begitu bunyi lonceng perunggu yang menakutkan itu bergema, sebuah serangan balik yang kuat mengirimnya meluncur ke udara, dan dia menabrak lempengan batu biru sekeras batu. Kathleen Henderson, kau bajingan. Jonathan mengumpat sambil terbaring di tanah. Beberapa saat yang lalu, dia telah melihat dengan sangat jelas bahwa para prajurit Black Armor di depannya semuanya terpaku padanya. Mereka dapat dengan jelas melihatnya. Sialan kau, sebuah wajah yang terbuat dari asap yang menyerupai Kathleen dengan cepat terbentuk di atas kepala Jonathan. Aku telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikanmu, tapi senjata di tanganmu bisa menembus pesonaku. Jika kamu terus memegang pedang itu, mantraku tidak akan bisa melindungimu, Kathleen memperingatkan. Maksudmu pedang surga? Jonathan menatap pedang di tangannya, matanya berkabut karena kebingungan. Pada saat itu, beberapa anak panah membelah udara dengan suara yang menusuk. Bo, 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 bo. Tombak merilin menari-nari, memancarkan garis-garis cahaya dingin di depan Jonathan, yang secara efektif menangkis semua anak panah. Sekarang bukan waktunya mengobrol, tegur Merilin dengan mengertakkan gigi. Jonathan berguling dan bangkit berdiri, mengulurkan tangannya untuk membentuk segel dan dengan kuat menekan jarinya ke pergelangan tangannya. Gelombang energi kehidupan yang luar biasa mengalir dari pergelangan tangannya. Karena aku tidak bisa menyembunyikan kehadiranku, maka aku tidak akan bersembunyi lagi. Jonathan menyeringai. Hei, Sirius,
Ayo kita lihat siapa yang lebih cepat. Teriaknya sebelum sosoknya lenyap seketika di hadapan Kathleen. Kathleen menatap dengan kaget pada kabut berdarah yang ditinggalkannya. Monster macam apa Jonathan ini? Kaki kirinya hancur berkeping-keping hanya dengan menghindar. Apakah dia sudah gila? Kathleen menoleh untuk menyaksikan Jonathan muncul di antara para prajurit Black Armor di kejauhan, menyerupai hantu saat dia melesat melewatinya, terkekeh-kekeh dengan liar. Lebih dari 20 orang yang telah terbelah menjadi dua tertinggal di belakangnya. Beberapa senjata tertancap di tubuh Jonathan. Setiap senjata itu telah menusuk tubuhnya. Bahkan jika orang biasa terkena salah satu dari senjata-senjata itu, mereka akan kehilangan kemampuan mereka untuk melawan dan jatuh ke tanah, menunggu kematian. Anehnya, Jonathan penuh dengan vitalitas, melesat ke kiri dan ke kanan, terlibat dalam pertempuran dengan kekuatan yang tak tertandingi. Apakah dia benar-benar manusia? Tanya Kathleen linglung. Sementara itu, Hayden berteriak, Kathleen, jangan terganggu. Kita sudah ketahuan. Celestus tetap terlindung di tengah-tengah Legiun Armor Hitam, mengamati semua yang terjadi di hadapannya dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak bisa memahami bagaimana hanya 6 atau 7 orang dapat menimbulkan kerugian besar pada Legiun Armor Hitam yang terlatih dengan cermat. Mulai 3 hari yang lalu, kota luar utara menerima perintah dari Yanopolis dan mulai melakukan pencarian besar-besaran untuk para pendatang. Selama beberapa hari terakhir, Legiun Armor Hitam dan utusan dari kota luar telah menangkap lebih dari 20 Outlander. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang terbukti merepotkan seperti yang ada di hadapannya. Mungkinkah ramalan bertahun-tahun yang lalu tentang keluarga putih yang berkelana di luar benar-benar menjadi kenyataan? Bunuh! Berteriak dengan keras, Sirius menusukkan tombak panjangnya langsung ke tenggorokan Celestus. Teriakan menusuk bergema, dan sepasang sayap besar terbentang, melindungi Celestus. Tombak panjang Sirius menusuk ke dalam sayap, tapi tidak bisa bergerak 1 inci pun. Sebaliknya, tombak itu menghasilkan percikan api dan patah menjadi 3 bagian. Angin kencang menyapu wajahnya, dan saat Sirius menatap ke atas, dia menyaksikan cakar kolosal datang langsung ke arahnya dari atas. Itu adalah tunggangan Celestus. Menendang dengan kuat, Sirius menghancurkan sepotong batu biru di bawah kakinya, dengan cepat mundur dalam sekejap mata. Namun, secepat dia, burung itu mendahuluinya. Paruh tajam burung itu menonjol keluar, mematuk tanpa henti ke arah Sirius dari atas seolah-olah sedang memakan serangga kecil. Boom, boom, boom. Tanah bergetar setiap kali burung besar yang tak dikenal itu mendarat. Meskipun Sirius berusaha keras untuk menghindar, dia akhirnya terjerat oleh paruh burung itu setelah beberapa kali mencoba. Rune di tubuh Sirius berkedip-kedip dengan liar, menciptakan perisai roh yang terus mengembang dan mengempis, menggagalkan usaha burung raksasa itu untuk menghancurkannya dengan paruhnya. Gagal mendapatkan cengkeraman yang kuat meskipun sudah beberapa kali mencoba, burung raksasa itu tidak gentar. Malahan, burung itu mengangkat kepalanya dan dengan paksa melemparkan Sirius ke langit, bersiap untuk menelan Sirius sepenuhnya. Apa kau ingin mati, binatang buas? Jonathan berteriak, mengayunkan pedang surga di tangannya sambil melesat melewati binatang besar itu. Darah berceceran saat satu tebasan pedang mematahkan cakar burung raksasa itu. Sementara itu, di belakang semua orang, terdengar suara tembakan mata burung raksasa itu meledak dalam sekejap, dan kabut darah menyelimuti langit. Pergi! Sirius menamparkan tas penyimpanan yang menempel di pinggangnya dan memanggil 2 pedang sebelum menendangnya ke mulut burung raksasa di bawah. Saat banyak tentara Black Armor mengepung Jonathan dan Sirius, Celestus meneriakkan perintah, mundur. Para prajurit Black Armor melaksanakan perintahnya tanpa pertanyaan dan mengarahkan serigala hijau mereka untuk mundur secara perlahan. Sementara itu, Celestus mengeluarkan segel harta karun berbentuk persegi dan menamparnya dengan paksa dengan tangannya. Di bawah kaki Jonathan dan yang lainnya, tanah yang telah dirusak selama pertempuran secara menakjubkan dikembalikan ke keadaan semula di tengah-tengah garis-garis cahaya yang mengalir. Di belakang mereka, asap yang telah diubah oleh Kathleen tampak seperti terperangkap dalam sangkar yang sangat besar, ukurannya menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, semuanya berkumpul di satu lokasi dan terguncang oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, memaksanya untuk kembali ke bentuk asli Kathleen. Kalian orang luar hanya tahu sedikit tentang kami,
termasuk formasi yang orang itu coba hancurkan. Jika aku mau, aku bisa mengembalikan semua yang ada di sini dalam sekejap. Kata Celestus, terkekeh sambil memegang segel persegi di tangannya. Dia melanjutkan, ini adalah segel gubernur, yang mampu mengendalikan semua formasi di seluruh kota luar utara. Dengan kata lain, jika aku mau, aku bisa mengurung kalian semua dalam ruang kecil sekarang, membuat kalian sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Jonathan memelototi Celestus dengan dingin. Kenapa kau tidak mengambil tindakan? Mendengar ini, Celestus tertawa kecil. Apa keuntungan yang akan kudapatkan dari membunuhmu? Paling-paling, Yanopolis mungkin menawarkan beberapa kata pujian. Apa menurutmu itu yang kubutuhkan? Jonathan dan Sirius saling bertukar pandang, keduanya menemukan jawaban yang mereka cari di mata masing-masing. Celestus tersenyum ketika dia menyaksikan reaksi mereka. Aku sarankan kalian semua untuk berhenti memprovokasiku. Kesabaranku ada batasnya. Jika kalian berani mencoba sesuatu yang lucu lagi, saya tidak akan ragu untuk membunuh kalian di tempat. Jonathan perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya, lalu mengepalkan tinjunya dan menurunkannya, memberi isyarat jeda kepada orang-orang di belakangnya. Kemudian, secara mengejutkan, dia mengerahkan semua energi spiritualnya dan memandang Celestus dengan senyum ceria. Mempertimbangkan apa yang kau katakan, sepertinya kami tidak akan pernah bisa mengalahkanmu dalam pertarungan. Karena kau ingin kami bergabung denganmu, mari kita dengarkan persyaratanmu. Keuntungan apa yang akan kami dapatkan dari aliansi ini? Bab 1328. Celestus mengamati Jonathan dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Aku benar-benar tertarik dengan dunia tempat kalian berasal, katanya. Jonathan dengan santai mengambil beberapa potong dendeng, melemparkan satu ke Celestus dan satu lagi ke Sirius, sebelum dia duduk bersila di tanah dan mulai menikmati porsinya dengan lahap. Kalian semua ingin melihat dunia luar, sementara kami ingin kembali. Tujuan kita bisa dibilang sama saja, jadi tidak perlu bertarung satu sama lain sampai mati. Celestus menatap dendeng sapi yang dikeringkan dengan angin di tangannya, yang lebih mirip sepotong kayu bakar. Dia tergoda untuk mencicipinya beberapa kali, tetapi selalu memutuskan untuk tidak melakukannya. Mereka memanggilmu Jonathan, bukan? Jonathan memberikan anggukan kecil sebagai jawaban. Menatap Jonathan, Celestus menghela nafas pelan. Pasti menyenangkan memiliki nama keluargamu sendiri. Kamu pasti berasal dari klan terkemuka di luar sana, kan? Klan terkemuka. Jonathan memikirkan keluarga Goldstein, yang telah menemui kejatuhannya, dan keluarga Smith, yang telah meninggalkan kemajuannya karena keterikatan dengan 8 keluarga terhormat dan kantor Asura. Selama saya masih hidup, kedua keluarga ini pasti akan mengamankan posisi mereka sebagai klan besar. Tapi hanya itu, yang tersisa hanyalah posisi, dan mereka tidak bisa lagi dianggap sebagai klan. Dulu klan kami adalah klan yang terkemuka, tapi sekarang sudah bubar. Anggota keluarga saya hidup dalam ketakutan terus-menerus karena saya. Sekarang setelah saya memikirkannya, saya merasa kasihan pada mereka, kata Jonathan sambil mengunyah dendeng sambil tersenyum. Dia kemudian bertanya, mengapa pertanyaan itu tiba-tiba? Celestus menggelengkan kepalanya dan kemudian menoleh ke arah Jonathan, bertanya, jadi, bagaimana Anda berniat menangani orang-orang yang menjadi ancaman bagi keluarga Anda? Jonathan menoleh untuk melihat Stellario dan Kathleen, yang berada di belakangnya. Jika kita berhasil keluar dari sini hidup-hidup, saya kira saya akan membunuh mereka. Jadi maksudmu adalah, orang-orang yang bertempur bersamamu adalah orang-orang yang mengancam keluargamu. Bingung, Celestus menatap Kathleen dan Stellario. Tepat sekali, kata Jonathan acuh tak acuh. Celestus benar-benar terpana. Butuh beberapa saat sebelum dia menggelengkan kepalanya tak percaya. Kalian orang luar sangat aneh. Jika aku jadi kau, aku akan langsung menghabisi orang-orang ini. Jonathan mengerutkan alisnya saat dia memperhatikan Celestus. Setelah beberapa saat merenung, dia bertanya, apa keluargamu juga ditangkap oleh seseorang? Celestus mengangguk sebagai jawaban. Aku berasal dari wilayah selatan. 10 tahun yang lalu, Neil mengirimku ke wilayah utara untuk membantu operasinya. Pada awalnya, aku juga percaya bahwa Neil melakukan ini untuk menyelamatkan semua orang.
Namun, saya akhirnya mengetahui bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menguasai Yanopolis atas nama 4 keluarga vassal utama. Kali ini, saya berkolaborasi dengannya untuk memicu kekacauan di kota luar utara, mengalihkan perhatian Yanopolis dan memberikan perlindungan atas tindakannya. Kalian orang luar menjadi kambing hitam yang ideal. Jonathan mengerutkan alisnya saat dia menatap Celestus. Semua yang dia temui di dunia kecil ini selama beberapa hari terakhir telah menyediakan cukup bahan untuk membangun pandangan dunia yang komprehensif. Anehnya, Neil, yang merencanakan pemberontakan, tidak ragu-ragu untuk meninggalkan Yosua, yang merupakan bagian penting dalam rencananya. Hal ini menunjukkan bahwa Neil memiliki strategi dan sumber dayanya sendiri. Dalam diskusi sebelumnya antara Yosua dan Celestus, mereka menyinggung hubungan historis antara nenek moyang Neil dan keluarga White. Selain itu, keluarga White yang telah bersekongkol dan diusir jauh-jauh oleh 4 keluarga bawahan bertahun-tahun yang lalu hanyalah salah satu cabang dari keluarga White. Yang lainnya pasti memilih untuk tetap tinggal untuk menghadapi musuh, mengulur waktu bagi para tetua keluarga Whiteley. Sejauh mana keterlibatan leluhur Neil dalam peristiwa ini masih belum jelas. Selain itu, setelah tetua keluarga Whiteley meninggalkan dunia kecil, warisan atau kepercayaan yang diterima nenek moyang Neil dari anggota keluarga White yang tersisa tetap diselimuti misteri. Formation Crusher, pemanggil pasukan, kipas hujan es, pedang pembunuh iblis. Senjata-senjata ini adalah pengubah permainan yang tersembunyi di dunia kecil, dan Jonathan selalu percaya bahwa itu adalah kartu truf yang ditinggalkan oleh para tetua keluarga White untuk generasi mendatang. Namun, sekarang tampaknya tidak demikian. Neil kemungkinan memiliki warisan lain yang diwariskan dari keluarga White. Apa yang dimilikinya mungkin lebih menakutkan daripada aturan formasi yang dikuasai Yosua. Karena kamu sudah tahu niat Neil yang sebenarnya, mengapa kamu masih ikut bermain-main dengan sandiwaranya? Tanya Jonathan bingung. Jika saya tidak menolongnya, dia akan memusnahkan seluruh penduduk desa gunung yang berjumlah 20.000 orang. Tidak lama setelah saya lahir, orang tua saya terbunuh dalam serangan binatang buas. Saya dibesarkan oleh kebaikan banyak orang dan dipelihara oleh tetangga saya. Penduduk desa telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada saya. Aku tidak bisa berdiam diri dan melihat mereka binasa. Celestus berbicara dengan suara yang dalam. Ketika Jonathan mendengar penuturan Celestus, dia memandangnya dengan ekspresi yang agak gelisah. Saat kau menyebut desa gunung, apa maksudmu yang ini? Jonathan bertanya. Sambil dia berbicara, dia dengan santai mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang dan membentangkannya di depan Celestus. Celestus mengerutkan kening sambil menatap Jonathan, lalu memberikan anggukan kecil. Apa kau pernah ke desa gunung? Itu adalah desa pertama yang kutemui setelah memasuki dunia kecil. Aku bahkan menyelamatkan beberapa penduduk desa gunung, salah satunya adalah seorang pria bernama Grayson. Sebelum Jonathan bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendapati lengannya tiba-tiba dicengkeram oleh Celestus. Pedang surga dalam genggaman Jonathan segera ditekan dengan kuat ke perut bagian bawah Celestus. Celestus, kita belum mencapai kesepakatan. Kau membuatku gugup. Dengan ekspresi muram, Jonathan menatap Celestus. Meskipun sepertinya Jonathan berada di atas angin di antara keduanya, sebenarnya, ratusan tentara Black Armor yang mengelilingi mereka telah melatih senjata mereka pada Jonathan dan rekan-rekannya. Jika dia berani bergerak, nyawa mereka pada dasarnya akan terhenti di sana. Anda pernah bertemu Grayson. Grayson adalah teman dekat saya. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia sudah berkeluarga? Tanya Celestus, jelas bersemangat. Jonathan sedikit terkejut dengan sikap bersemangat Celestus. Dia sangat ingin tahu bagaimana keadaan Grayson sampai-sampai dia tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Perlahan-lahan mencabut pedang surga, Jonathan melepaskan diri dari cengkeraman Celestus. Saya tidak begitu yakin tentang itu. Aku hanya tinggal kurang dari setengah hari di desa gunung sebelum aku menemukan diriku dalam konflik dengan utusan ilahi yang bergegas. Setelah itu aku pergi ke desa hulu. Yang ku tahu adalah kepala desa gunung saat ini adalah seorang pria tua bernama Clinton. Mata Celestus berbinar sekali lagi ketika dia mendengar nama Clinton. Tuan Yorkland telah menjadi kepala desa. Itu luar biasa. Desa ini akan baik-baik saja. Tuan Yorkland tenang dan bertanggung jawab. Dengan dia yang memimpin, tidak akan ada yang salah.
Otot-otot wajah Jonathan bergetar sedikit saat mendengarnya. Yah, belum tentu. Celestus menatap Jonathan, matanya penuh dengan kekhawatiran. Apa maksudmu? Apa terjadi sesuatu di desa gunung? Jonathan tertawa kecil dengan canggung sambil menggaruk-garuk kepalanya. Begini, Tuan Yorkland, bersama dengan semua desa lainnya, memohon kepada kami untuk mengajari mereka teknik kami. Saya kira semua pembudidaya di desa itu telah meninggalkan desa dan berkelana ke padang gurun untuk bercocok tanam. Bab 1329. Kau mengajari mereka metode kultivasi alam dewa. Apa kau tahu kau akan membuat mereka terbunuh dengan melakukan itu? Celestus berseru dengan keras. Jonathan tampak gelisah dan canggung saat melihat reaksi Celestus. Saat itu, sebenarnya Seboxia yang mengajari mereka, bukan dia. Namun, Seboxia sekarang telah memasuki tidur yang nyenyak. Bahkan jika dia tidak tidur, mereka pada dasarnya adalah satu kesatuan. Jadi, tidak ada bedanya apakah dia atau Seboxia yang memberikan ajaran. Dunia kecil itu luas, jadi selama mereka menemukan tempat yang terpencil, mereka akan baik-baik saja. Jonathan memaksakan sebuah senyuman. Celestus berteriak, kau tidak tahu apa-apa. Menurutmu kenapa ada 108 desa di dunia kecil? Apa kau pikir itu hanya untuk bersenang-senang? Neil dan saya telah bergabung, saling mengawasi satu sama lain. Bertahun-tahun yang lalu, kami bisa membangun hubungan antara utara dan selatan, memungkinkan semua penduduk desa untuk mempelajari metode budidaya alam dewa. Namun, sampai hari ini, kami belum melakukannya. Apa kau pikir kami hanya fokus pada keuntungan pribadi kami, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan penduduk desa? Saat Celestus berhenti berbicara, Hayden dan yang lainnya mendekat dengan rasa ingin tahu. Mereka saling bertukar pandang bingung, tidak mengerti arti di balik kata-katanya. Kathleen, dengan sebatang rokok menggantung di bibirnya, melihat ke arah Celestus, tatapannya dipenuhi ketidakpedulian sedingin es. Apa yang kami lihat adalah kamu dan Neil merencanakan untuk mempertahankan posisi kalian, tanpa ada niat untuk menyelamatkan penduduk desa. Apa yang kami lihat adalah Anda dan Neil merencanakan untuk posisi Anda sendiri, tanpa niat yang jelas untuk menyelamatkan penduduk desa. Kamu tidak tahu apa-apa. Celestus memelototi Kathleen dengan jijik. Segel gubernur memiliki wewenang untuk memanipulasi semua formasi di kota luar utara. Di dalam kediaman gubernur di Yanopolis, ada platformasi yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan formasi dari 108 desa di dunia kecil. Jika keempat keluarga bawahan menginginkannya, mereka dapat dengan mudah memusnahkan desa manapun hanya dengan menjentikkan pergelangan tangan mereka, Celestus mengungkapkan. Kathleen dan yang lainnya terkejut dengan kata-kata Celestus, termasuk Jonathan. Meskipun dia dan Seboxia sudah menduga sebelumnya bahwa susunan desa-desa di dunia kecil ini kemungkinan besar bisa menjadi formasi yang luas, bagaimanapun juga, dunia kecil ini sangat luas dan luas. Meskipun mereka memiliki kecurigaan, mereka merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang benar-benar dapat membuat formasi dengan skala sebesar itu. Kau bermaksud mengatakan, Sirius memulai, suaranya dingin dan serak saat dia menatap Celestus. Celestus menatap yang lain dengan serius. Itu benar, area inti dari seluruh dunia kecil adalah bagian dari formasi besar. Sial, Hayden mengumpat dengan keras sementara yang lainnya tetap diam. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh pencipta dunia kecil ini dengan formasi berskala besar? Di tengah keheningan yang terjadi, Celestus kembali berbicara setelah beberapa saat merenung. Bahkan di dalam dunia kecil, hal-hal ini tetap menjadi rahasia yang tersembunyi. Tapi sekarang setelah kalian sadar, aku ingin mendengar pendapat kalian. Kalian semua memiliki kekuatan yang cukup besar. Jika Anda bergabung dengan saya dalam pemberontakan ini, Anda bisa menjadi aset yang tak ternilai bagi saya. Kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Neil dan muncul sebagai pemenang. Tentu saja, pilihan ada di tanganmu. Mengingat kemampuan yang telah kalian berikan kepada orang-orang di Mountain Village, saya akan membiarkan kalian pergi. Jonathan dan kawan-kawan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Celestus. Dengan senapan di tangannya, Hayden berlari ke sisi Jonathan. Puan Goldstein, Anda sangat beruntung bisa bertemu dengan seseorang yang berhutang budi pada Anda di tempat terpencil ini. Dia kemudian menoleh ke arah Celestus. Namamu Celestus Suerep, kan? Puan Suerep, terima kasih atas kebaikanmu.
Celestus tersenyum dan mengangguk. Jika aku tahu apa yang kalian semua lakukan untuk desa gunung, aku tidak akan pernah menyakiti kalian. Karena kalian tidak berniat untuk tinggal, aku akan membuka gerbang kota agar kalian bisa segera pergi. Tapi sebelum itu, bisakah kau biarkan aku melihat senjata yang kau pegang? Senjata kalian para pendatang sangat menarik. Senjata-senjata itu tidak mengeluarkan sedikit pun energi spiritual, namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Aku sangat iri. Hayden berhenti sejenak sebelum mendekati Celestus tanpa ragu-ragu. Tentu saja, kita semua berteman, jadi kamu tidak perlu bersikap terlalu formal pada kami. Sambil berbicara, dia menyerahkan senapan sniper itu pada Celestus. Hampir segera setelah Hayden menyerahkan senapannya, Jonathan dan Sirius secara bersamaan beraksi, melesat ke arah Celestus, meninggalkan dua bayangan di belakang mereka. Stellario dan Kathleen juga mulai membentuk segel tangan tanpa peringatan. Racun dan segerombolan serangga langsung muncul, menyebar ke segala arah. Ternyata Hayden secara halus memberi isyarat dengan tangannya saat dia berjalan ke depan tadi, secara diam-diam menyuruh teman-temannya untuk bertindak. Dia mungkin terlihat santai dan tanpa beban, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang membawa nasib seluruh keluarga Zeigler di pundaknya. Tentu saja, dia bukan orang yang bodoh. Tidak ada yang tahu persis pilihan apa yang dibuat oleh para pembudidaya lainnya, tetapi Jonathan dan rekan-rekannya masing-masing mewakili faksi yang kuat. Setiap orang dari mereka memendam pikiran dan niat mereka sendiri yang rumit, dan mereka pandai menipu. Ambil contoh Jonathan dan Stellario, mereka telah menghadapi situasi hidup dan mati bersama beberapa kali di dunia kecil ini, namun mereka tidak pernah berhenti memikirkan cara untuk menghabisi satu sama lain. Celestus secara praktis membangun istana di udara dengan mencoba mendapatkan kepercayaan mereka dalam waktu yang singkat hanya dengan beberapa kata. Dor, dengan senyuman di wajahnya, Hayden menarik pelatuknya. Tidak mungkin bagi Celestus untuk menghindar dalam jarak sesingkat itu, kurang dari 2 meter. Tanda formasi pada armor hitamnya menyala, tapi kekuatan peluru itu terlalu besar. Gagal menahan energi bahkan untuk sesaat, formasi pada armor itu langsung hancur. Dengung. Di tengah getaran samar, riak yang menyerupai gelombang air naik di sekitar Celestus. Prinsip. Mata Hayden membelalak karena terkejut. Saat peluru penghancur spiritual menghantam riak itu, peluru itu terjebak dalam stagnasi total, dan semua energi yang dibawanya mendorong Celestus mundur. Masuklah kembali ke dalam. Wajah Celestus berubah sedingin es, dan tangan kirinya hendak menyentuh segel gubernur. Di belakangnya, tubuh Sirius memancarkan cahaya bersinar dari rune yang terukir di kulitnya. Dengan teriakan yang kuat, dia menusukkan tombak panjang di tangannya ke depan. Dor! Mundurnya Celestus yang cepat terhenti dengan tiba-tiba, dan kemudian, seperti bola meriam, dia maju sekali lagi. Di tengah-tengah pertukaran pukulan yang cepat ini, tangan kirinya yang terulur meleset dari segel gubernur. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk menstabilkan dirinya dengan menguatkan diri ke tanah, menjaga keseimbangannya. Kilatan pedang yang berkilauan melesat saat Jonathan, yang memegang pedang surga, melesat melewati Celestus dalam sekejap mata. Namun, kali ini, terlepas dari usaha terbaik Jonathan, dia tidak mampu menembus pertahanan Celestus. Pedang surga tampaknya telah mengenai lengan Celestus, tapi pada kenyataannya, pedang itu dihentikan oleh energi aneh yang berjarak kurang dari 1 cm dari lengannya. Bab 1330. Dengan barisan prajurit Black Armor berkumpul di sekelilingnya, Celestus bangkit berdiri. Apa kau mendapatkannya? Hayden bertanya dengan suara dingin sambil mengarahkan senjatanya ke Celestus. Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit sambil memegang pedang surga di tangannya, tatapannya serius. Celestus menatap Jonathan sambil mencibir. Segel gubernur memungkinkanku untuk memanipulasi susunan misterius kota sesuka hati. Selama aku memiliki formasi ini, siapapun yang ingin membunuhku harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kota luar utara. Aku akui, kalian hampir membunuhku tadi. Aku juga tidak menyangka kalian berpikiran sama denganku, siap untuk mengambil tindakan. Aku semakin menyukai kalian semua. Mengapa kalian tidak bergabung denganku saja? Bagaimana kalau begitu? Jonathan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat ke arah Yosua. Gerbang kota hanya berjarak kurang dari 20 meter di depan Yosua.
Mempertimbangkan ukuran kota luar utara, jarak itu tidak seberapa. Namun, pada kenyataannya, bentangan terakhir itu adalah rintangan yang paling menantang untuk dilewati. Celestus juga mengikuti pandangan Jonathan dan melihat ke arah gerbang kota. Sambil tertawa kecil, ia berkata, "Tahukah Anda mengapa saya menunda-nunda memperbaiki formasi yang rusak meskipun saya bisa memperbaikinya kapan saja? Karena saya ingin menunggu sampai Anda meruntuhkan formasi gerbang kota. Kemudian, di saat-saat terakhir, aku akan memperbaikinya dalam sekejap mata. Hanya dengan begitu kamu akan mengerti arti sebenarnya dari keputusasaan." Bang! Suara tembakan senapan sniper terdengar lagi, dan seorang prajurit dari Legiun Armor Hitam yang berdiri di samping Celestus jatuh ke tanah saat peluru nyasar memantul dari perisai roh Celestus. Celestus menatap Hayden sambil tersenyum. "Pastikan untuk merawat senjatamu dengan baik setelah ini. Aku sangat menyukainya. Meskipun setiap serangannya tidak membawa kekuatan spiritual, kekuatannya bisa menyaingi serangan penuh dari seorang kultivator alam dewa." Beralih ke Sirius, Jonathan diam-diam membentuk segel tangan. Ada penghalang yang kuat di sekitar Celestus, tapi itu jelas bukan kekuatan prinsip. Aku akan mencoba menghancurkannya atau langsung memutuskan hubungannya dengan dunia luar. Aku butuh kalian semua untuk membantu menciptakan situasi di mana aku bisa menghadapinya sendirian. Mengerti? Stellario berteriak dengan keras saat melihat gerakan tangan Jonathan. Boom! Tanah terbelah, dan beberapa kolom air yang dipenuhi dengan berbagai serangga beracun melesat ke langit. Dalam sekejap, Legiun Armor Hitam di sekitar Celestus ditelan oleh lautan serangga yang tak berujung. "Aku akan membuka jalan untukmu." Sirius mengaum dengan keras, dan tanda di tubuhnya memancarkan warna merah darah. Sambil mengacungkan tombaknya, dia menyerang langsung ke lautan serangga. Mengikuti dari belakang, Jonathan menyapu pandangannya ke sekumpulan serangga dan manusia ke Celestus, yang berada tepat di belakang. Yang terakhir ini juga menatap dingin ke arah yang pertama. Tembak! Atas perintah Celestus, para prajurit Black Armor di kejauhan dengan cepat menarik busur panah mereka dan membidik ke arah kelompok itu. Wosh! 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 Suara tajam dan bersiul terdengar saat anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan tanpa pandang bulu ke udara ke arah Jonathan, teman-temannya, dan tentara Black Armor di sekitar mereka. Orang ini begitu kejam sampai-sampai dia bahkan membunuh rakyatnya sendiri. Teknik ekstraksi elemen bumi. Jonathan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Begitu dia menginjak tanah, gelombang energi spiritual melonjak ke bumi melalui titik-titik akupuntur di bagian bawah kakinya. Karena gelombang energi spiritual yang luar biasa, kaki kanannya meledak, berubah menjadi gumpalan darah dan daging. Namun, saat ia hendak melangkah lagi, kaki kanannya yang terluka secara ajaib sembuh. Sebuah dinding melingkar muncul dari tanah dalam radius 20 meter di sekitar Jonathan, menyatu di langit untuk membentuk kubah besar dan secara efektif melindungi semua orang di dalamnya. Wosh! 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 Anak panah tajam terus menghujani, tetapi dengan adanya tembok yang menghalangi jalan mereka, maka ancamannya berkurang. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah meningkatkan perisai spiritual untuk menghalangi mereka. Sedangkan Jonathan, dia menerjang dinding tebal dengan satu lompatan besar. Hancurkan! Tombak Sirius bergetar saat dia menancapkannya di dinding. Kemudian, dengan menggunakan seluruh kekuatannya, dia menancapkan tombak itu ke tanah dan menendangnya dengan kedua kakinya. Tembok itu meledak, membuat tanah dan batu berhamburan ke segala arah. Permainan anak-anak. Celestus berkomentar sambil mencibir saat dia menyaksikan pertempuran yang terjadi di depannya. Bahkan saat gumpalan besar tanah terbang ke arahnya, dia melambaikan tangannya dengan santai, berniat untuk menghancurkannya dengan energi spiritualnya. Namun, saat dia melakukannya, bongkahan tanah besar itu meledak, dan sebuah tangan yang bersinar hijau menangkap pergelangan tangannya. Aku menangkapmu. Jonathan telah menyembunyikan dirinya di dalam gumpalan tanah. Namun, meskipun dia telah meraih pergelangan tangan Celestus dengan tangan kanannya, dia masih terhalang oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat Celestus mencoba melepaskan diri dari genggaman Jonathan, dia melihat cahaya hijau terang memancar dari telapak tangan Jonathan. Mati! Jonathan berteriak saat kekuatan hidupnya merobek pertahanan di pergelangan tangan Celestus. Jonathan mencengkeram pergelangan tangan Celestus dengan kuat.
Saat kakinya menyentuh tanah, dia segera menurunkan tubuhnya dan, dengan satu sentakan kuat, mengayunkan Celestus dan menghantam tubuhnya ke bawah. Gedebuk, tubuh Celestus terpental ke tanah seperti bola karet, dan darah segar keluar dari mulutnya. Kemudian, Jonathan menarik tubuh Celestus, menginjak bahunya, dan dengan paksa menarik lengan kiri Celestus ke atas. Arg! Sebuah lolongan kesakitan keluar dari bibir Celestus saat Jonathan merenggut lengan kirinya dari tubuhnya. Bahkan prajurit Black Armor yang tak kenal takut, yang dikenal tak tergoyahkan dalam menghadapi kematian, tidak bisa menahan perasaan takut dan tanpa sadar mundur saat melihat itu. Kamu yang memintanya, ditembaki oleh Jonathan dan tidak bisa bangun, Celestus menggunakan energi spiritualnya untuk mengangkat segel gubernur. Kemudian, dia membuat gerakan dengan tangan kanannya dan menekannya. Setelah itu, cahaya putih cemerlang keluar dari segel gubernur. Celestus terkekeh saat dia menatap Jonathan. Kau ingin meninggalkan kota luar utara. Dalam mimpimu, Jonathan mengayunkan kepalanya ke arah gerbang kota. Namun, dia melihat Yosua terus bergerak perlahan-lahan menuju perbatasan kota, sama sekali tidak terganggu oleh mantra Celestus. Celestus, kepalamu pasti sedang berada di awan. Jonathan mengangkat kakinya dan menjatuhkannya dengan keras di bahu kanan Celestus. Suara tulang retak bergema di udara saat lengan Celestus benar-benar patah, dan segel gubernur jatuh ke tangan Jonathan. Menatap Jonathan dengan ketakutan, Celestus berteriak dengan marah, mustahil. Siapapun yang memegang segel gubernur di kota luar utara tidak terkalahkan. Dia melihat ke arah gerbang kota dan berteriak dengan khawatir ketika dia melihat formasi pertahanan kota yang belum diperbaiki. Sambil tertawa kecil, Jonathan mengangkat kerah bajunya. Saya lupa menyebutkan bahwa lonceng perunggu di kepala saya ini dapat memblokir transmisi energi spiritual dan indera spiritual. Selama kau tidak menggunakan kekuatan prinsip, kau tidak akan punya kesempatan untuk menembus perisai perlindunganku. Saat dia berbicara, cahaya keemasan samar berkedip-kedip di sekelilingnya. Tanah di bawah mereka mulai naik perlahan, dan dia mengeluarkan raungan marah sambil tetap mencengkeram leher Celestus. Celestus Suerep, wakil gubernur kota luar utara, telah ditangkap. Stempel gubernur ada padaku, dan kota ini telah jatuh ke tanganku. Semuanya, gencatan senjata dan letakkan senjatamu. Bersambung.